Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita bertemu kembali dalam perkuliahan kimia organik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu gugus fungsi, yaitu asam karboksilat. Berikut merupakan capaian pembelajaran mata kuliah di mana mahasiswa mampu mengenali dan memberi nama gugus fungsi. Sedangkan untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah ini sendiri, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengenali dan memberi nama gugus fungsi asam karboksilat. Untuk indikator penilaiannya sendiri, yang pertama adalah ketepatan mengenal gugus fungsi asam karboksilat, dan yang kedua adalah ketepatan menjelaskan sifat fisik dan reaksi kimia dari asam karboksilat. Berikut adalah sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah nomenklatur atau tata nama dari asam karboksilat, kemudian struktur dan ikatan. Yang ketiga adalah sifat fisik dari asam karboksilat. Yang keempat, keasaman dari asam karboksilat. Yang kelima adalah garam. Yang keenam adalah sumber dari asam karboksilat itu sendiri, serta yang terakhir adalah reaksi dari asam karboksilat. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh terkait asam karboksilat, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu terkait grup karbonil. Mengapa grup karbonil? Karena asam karboksilat ini dia masuk ke dalam golongan grup karbonil. Apa yang dimaksud dengan grup karbonil? Jadi grup karbonil adalah karbon yang berikatan rangkap dengan oksigen. Dan biasanya si grup karbonil ini terdapat banyak di alam dan memainkan peranan yang sangat penting di dalam reaksi biologis. Nah, di dalam grup karbonil kita kenal dengan asil grup. Nah, asil grup ini adalah senyawa karbonil yang berikatan dengan alkil ataupun senyawa aromatik seperti bensen. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk ke tata nama dari asam karboksilat. Jadi, asam karboksilat itu adalah suatu komponen di mana rumus strukturnya adalah RCOH. Nah, si asam karboksilat ini dia merupakan komponen yang organik. Kemudian dia banyak terdapat di alam, seperti asam asetat yang banyak terdapat pada cuka. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan sebutan prostaglandin yang merupakan regulator di dalam proses biologi. Kemudian ada beberapa asam karboksilat yang disintesis, contohnya saja aspirin. Nah, aspirin ini banyak digunakan untuk menghambat biosintesis dari prostaglandin. Jadi kita masuk ke sistematik penamaan dari asam karboksilat. Nah, sistematik penamaan dari asam karboksilat ini didasari dari jumlah rantai karbon, jumlah karbon dalam rantai karbon, termasuk juga grup karboksilnya. Kemudian penamanya itu pada bagian alkananya diganti atau diberi akhiran oic acid. Namun pada bahasa Indonesia biasanya bagian alkananya itu akhirannya diganti dengan OAT, kemudian kata depannya ditambahkan dengan asam. Misalnya saja metanoat yang terdiri dari 1 karbon, kemudian etanoic acid yang terdiri dari 2 karbon, kemudian pentanoid yang terdiri dari 5 karbon, dan oktadekanoid yang terdiri dari 18 karbon. Namun ketika substituen terdapat di dalam rantai karbon tersebut, maka lokasi dari substituen itu diidentifikasi melalui penomoran. Nah, penomoran rantai karbon itu biasanya dimulai dengan dari gugus karboksilnya. Nah, ketika grup karbonil ini dia berikatan dengan senyawa aromatik, maka penamaannya itu dimulai dengan si senyawa aromatik itu, kemudian ditambahkan dengan akhiran karboksilik acid.
Nah, ketika suatu komponen terdiri dari dua gugus karbonil, maka penamaannya itu diberi akhiran dioic acid atau dicarbonate acid. Berikut beberapa penamaan dari asam satu senyawa yang mengandung asam karboksilat berdasarkan dari jumlah atom C-nya, termasuk dengan nama trivial dan nama IUPAC-nya. Misalnya saja ketika jumlah atom C-nya ada 1, maka nama trivialnya adalah asam format dan nama IUPAC-nya adalah asam metanoat. Kemudian ketika di jumlah atom karbonnya ada 4, nama trivialnya adalah asam butirat. Kemudian nama IUPAC-nya adalah asam butanoat. Namun kalau ini diinggriskan misalnya menjadi butanoic acid ya. Kemudian ketika jumlah atom C-nya ada 10, maka nama trivialnya adalah asam kaprat. Sedangkan nama IUPAC-nya adalah asam dekanoat. Selanjutnya kita masuk ke subpokok bahasan dari struktur dan ikatan dari asam karboksilat. Nah, struktur dari grup karboksil ini paling jelas terlihat dari asam format, di mana strukturnya itu adalah planar, kemudian satu dari ikatan karbon oksigennya itu lebih pendek dibandingkan yang lainnya. Kemudian lone pair donation dari hidroksil oksigen itu membuat si grup karbonil ini kurang elektrofilik jika dibandingkan dengan suatu komponen yang mengandung gugus aldehid ataupun keton. Nah, si asam karboksilat ini dia cukup polar dan merupakan cukup sederhana seperti asam asetat, asam propanoat, dan asam benzoat karena memiliki momen dipol dengan range 1,7 sampai 1,9 dBi. Sifat fisik dari asam karboksilat itu dipengaruhi oleh gugus karbonilnya. Nah, asam karboksilat seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dia bersifat polar dikarenakan dia mempunyai dua gugus yang bersifat polar, yaitu gugus hidroksil dan gugus karbonil. Oleh karenanya itu asam karboksilat mampu berikatan membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya maupun dengan molekul lain. Oleh karena itu dia memiliki kelarutan yang tinggi. Nah, di samping dipengaruhi oleh gugus karbonilnya, sifat fisik karboksilat itu juga dipengaruhi oleh gugus hidroksilnya. Karena adanya gugus hidroksil, maka si asam karboksilat ini dia dapat membentuk dimer. Dimer merupakan sepasang molekul yang saling berikatan. Si gugus hidroksil asam karboksilat ini mampu membentuk dimer melalui ikatan hidrogen antara gugus polar dari dua gugus karboksil. Nah, melting point dan titik didih dari asam karboksilat ini lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon yang memiliki jumlah karbon yang sama dengan asam karboksilat. Misalnya saja 2-metil-buten ini memiliki titik didih yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan propanoic acid. Begitu pula dengan butanon dan butanol. Nah, titik didih dari propanoic acid itu yang paling tinggi yaitu sekitar 141 derajat Celcius. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa karena adanya gugus hidroksil itu memungkinkan si gugus si dua asam karboksilat itu dapat saling berikatan melalui ikatan hidrogen. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan acidity of carboxylic acid atau keasaman dari asam karboksilat. Nah, asam karboksilat ini merupakan suatu komponen yang sifatnya paling asam di antara beberapa komponen yang hanya mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Dengan pKa-nya itu sekitar 5, si asam karboksilat ini merupakan asam kuat dibandingkan air dan alkohol. Namun jika dibandingkan dengan asam lainnya, asam karboksilat ini merupakan asam lemah. Jadi untuk mengetahui atau untuk memahami bagaimana tingkat keasaman dari asam karboksilat ini jika dibandingkan dengan air dan alkohol, bisa kita bandingkan perubahan strukturnya selama proses ionisasi antara alkohol dan asam karboksilat asid, yaitu asam asetat.
Bisa kita lihat pada ionisasi dari etanol dan ionisasi dari asam asetat, di mana etanol itu dia memiliki pKa sekitar 16, sedangkan asam asetat itu dia memiliki pKa sekitar 4,7. Nah, tingkat keasaman itu diukur menggunakan skala pKa, di mana semakin rendah pKa, maka tingkat keasaman suatu senyawa akan semakin meningkat. Nah, asam karboksilat memiliki pKa yang paling rendah di antara senyawa organik. Lantas bagaimana pengaruhnya jika terdapat substituen terhadap tingkat keasaman dari asam karboksilat? Nah, bisa kita lihat dari nilai pKa-nya. Nah, jadi gugus fungsi penarik elektron mampu menstabilkan basa konjugat, sehingga tingkat keasaman dari si asam karboksilat ini akan bertambah. Hal tersebut kita kenal dengan istilah efek induksi, di mana semakin banyak gugus penarik elektron, kestabilan basa konjugat akan bertambah, sehingga tingkat keasaman akan semakin bertambah. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama, di mana ketika tidak ada gugus fungsi penarik elektron, maka pKa-nya itu hanya berada pada kisaran 4,76. Nah, namun ketika terdapat gugus penarik elektron, misalnya saja Cl, ketika hanya mengikat satu Cl, maka pKa-nya berubah menjadi 2,86. Ketika dia mengikat 2 Cl, pKa-nya menurun menjadi 1,48. Sedangkan ketika dia mengikat 3 Cl, maka pKa-nya akan semakin menurun. Nah, seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, bahwa tingkat keasaman dinilai dari nilai pKa-nya. Semakin rendah pKa-nya, maka semakin tinggi tingkat keasamannya. Nah, kemudian juga dipengaruhi oleh letak dari gugus penarik elektron tersebut terhadap atom karbon primer, di mana semakin jauh gugus fungsi dari atom karbon primer, maka efek induksi akan semakin berkurang. Nah, bisa kita lihat pada gambar kedua, ketika dia tidak memiliki gugus penarik elektron, maka pKa-nya berada pada kisaran 4,81. Nah, ketika si gugus penarik elektronnya ini, yaitu Cl, berada pada atom C nomor 2, maka pKa-nya menurun menjadi 2,85. Namun ketika si gugus penarik elektronnya ini berada pada atom karbon C nomor 3, maka si pKa-nya ini naik menjadi 4,05. Nah, begitu pula ketika si gugus penarik elektronnya ini berada pada ikatan karbon nomor 5, maka pKa-nya akan naik menjadi 4,5. Di samping itu, pengaruh dari substituen terhadap tingkat keasaman dari asam karboksilat dapat kita lihat pada tabel 19.2, di mana jika terdapat substituen berupa gugus alkil, maka efeknya tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat keasaman dari asam karboksilat. Namun ketika berikatan dengan halogen, maka tingkat keasaman dari asam karboksilat itu akan semakin meningkat. Begitu pula jika berikatan dengan grup yang menarik elektron, maka tingkat keasamannya juga akan semakin meningkat. Selanjutnya kita masuk ke sub pokok bahasan dari garam asam karboksilat. Nah, keberadaan basa kuat seperti sodium hidroksida atau natrium hidroksida menyebabkan si asam karboksilat ini akan menjadi netral, atau dengan kata lain akan terbentuk garam. Bisa kita lihat pada gambar bagian kiri bawah, reaksi pembentukan garam dari asam karboksilat, di mana asam karboksilat ketika bereaksi dengan hidroksi ion, maka akan menghasilkan karboksilat ion dan air. Kemudian bagaimana proses penamaannya? Nah, penamaannya itu diawali dengan menyebutkan ion metal
yang berikatan dengan asam karboksilat tersebut. Kemudian pada bagian akhirannya kata acid diubah menjadi ate. Misalnya saja pada gambar bagian kanan bawah, yang pertama adalah litium asetat karena dia berikatan dengan litium. Kemudian yang kedua adalah sodium klorobenzoat karena dia berikatan dengan Na. Kemudian yang ketiga adalah potasium hidrogen heksadinoat karena dia berikatan dengan kalium dan hidrogen. Selanjutnya kita masuk ke subpokok bahasan dari sumber asam karboksilat. Nah, umumnya asam karboksilat itu dapat kita isolasi dari sumber alam. Kemudian penamaan dari asam karboksilat itu dinamai berdasarkan sumbernya. Misalnya saja asam asetat. Nah, asam asetat diberi nama karena dia berasal dari vinegar, di mana vinegar dalam bahasa Latin itu adalah acetum. Kemudian bisa kita lihat pada contoh lain yaitu asam butirat, di mana butirat itu jika berasal dari bahasa Latin butter. Kemudian bisa kita lihat pada contoh lainnya yaitu asam malat, di mana asam malat ini dia banyak terdapat di apel, di mana apel dalam bahasa Latin itu adalah malum. Kemudian ada lagi asam oleat. Nah, asam oleat itu karena dia berasal dari minyak, di mana dalam bahasa Latin minyak itu adalah oleum. Di samping itu, kebanyakan asam karboksilat juga disintesis secara kimiawi, misalnya saja asam asetat, di mana asam asetat itu berasal dari reaksi antara metanol dan karbon monoksida dengan katalis kobalt atau rhodium dengan bantuan panas dan tekanan. Selanjutnya kita masuk ke subpokok bahasan reaksi dari asam karboksilat. Terdapat 3 reaksi dari asam karboksilat. Yang pertama adalah konversi menjadi asil klorid, yang kedua reaksi reduksi, dan yang ketiga adalah reaksi esterifikasi. Nah, pada slide ini digambarkan bagaimana reaksi dari asam karboksilat dikonversi menjadi asil klorid. Nah, pada gambar dilampirkan bahwa si asam karboksilat ketika dia bereaksi dengan thionil klorid, maka akan dihasilkan asil klorid, sulfur dioksida, dan hidrogen klorid. Bisa kita lihat pada salah satu asam karboksilat jenis methoxyphenylacetic acid, ketika dia bereaksi dengan thionil klorid, maka akan menghasilkan methoxyphenylacetyl chloride. Nah, methoxyphenylacetyl chloride ini merupakan salah satu jenis asil chloride. Selanjutnya kita masuk ke reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi ini berhubungan dengan litium aluminium hidrid. Nah, ketika si asam karboksilat ini dia mengalami reduksi akibat litium aluminium hidrid, maka si asam karboksilat ini dia akan dikonversi menjadi alkohol. Misalnya saja pada trifluoromethylbenzoic acid, ketika dia mengalami reduksi oleh litium aluminium hidrid, maka dia akan dikonversi menjadi trifluoromethylbenzyl alkohol yang merupakan golongan alkohol. Selanjutnya kita masuk ke reaksi yang ketiga yaitu esterifikasi. Esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester. Jadi ketika asam karboksilat bereaksi dengan alkohol, maka akan terbentuk ester dan air. Misalnya saja reaksi antara asam benzoat dan metanol, maka akan terbentuk metil benzoat. Lantas bagaimana sih cara mensintesis asam karboksilat itu? Nah, pembuatan asam karboksilat dapat melalui jalur sintetik yang dikelompokkan ke dalam 3 tipe reaksi. Yang pertama adalah hidrolisis dari derivat asam karboksilat,
yang kedua adalah reaksi oksidasi, dan yang ketiga adalah reaksi Grignard. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis dari beberapa derivat asam karboksilat. Nah, asam karboksilat ini dapat dibentuk dari derivatnya, yaitu ester, amida, anhidrida, halida asam, dan nitril. Nah, ketika derivat asam karboksilat ini dia direaksikan dengan air, maka akan terbentuk asam karboksilat. Selanjutnya kita masuk ke reaksi oksidasi. Jadi, si asam karboksilat ini dapat disintesis melalui oksidasi dari beberapa senyawa, yaitu alkohol primer, aldehid, alkena, dan alkil arena. Selanjutnya kita masuk ke sintesis melalui metode yang ketiga, yaitu melalui reaksi Grignard, yaitu adalah reaksi dengan reagensia Grignard. Pada reaksi ini dibuat dari reaksi antara CO2 dengan reagensia Grignard dalam air dan katalis asam. Nah, reaksinya terlampir pada gambar di bawah ini, yaitu dari 1 bromopropana yang akan dikonversi menjadi asam butanoat. Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, bahwa proses sintesis asam karboksilat itu dia dapat disintesis dari derivatnya. Nah, derivat dari asam karboksilat itu sendiri ada beberapa macam, yaitu ester, contohnya metil benzoat, kemudian ada halida asam, contohnya asetil klorida, kemudian ada anhidrida asam, contohnya anhidrida asam asetat, kemudian ada amida, contohnya ada benzamida, dan nitril, contohnya adalah benzonitril. Baiklah adik-adik, demikian pemaparan saya terkait asam karboksilat. Jika terdapat pertanyaan atau terdapat hal-hal yang kurang jelas, adik-adik bisa tanyakan melalui Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.